Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, khususnya sahabat penggerak. Perkenalkan, saya Syamsinar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Halo, saya Atma Abduha, guru mapel matematika di SMPN 2 Padalarang. Oke, baik. Bu Atu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syamsinar, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Atu atas kesempatannya untuk melakukan percakapan dalam sesi pra-observasi ini. Tujuan kita ini adalah agar pada saat observasi nanti Ibu lebih siap untuk kegiatan di kelas, kemudian lebih fokus apa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran nanti. Baik Ibu, sebelumnya sebelum observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait pada pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Tujuan pembelajaran yang hendak saya capai yaitu saya ingin peserta didik memahami bagaimana menerapkan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misal menghitung panjang diagonal pada benda-benda di sekitar kelas yang berbentuk segitiga siku-siku seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi tujuan yang akan dicapai nanti adalah bagaimana siswa memahami penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya. Oke, baik. Yang kedua terkait dengan area pengembangan yang hendak dikembangkan pada siswa seperti apa Ibu? Ya, yang hendak dikembangkan yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam bekerja sama, kemudian aktif dalam pembelajaran, serta berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan percaya diri. Oke, jadi yang akan dikembangkan atau terutama dalam segi keterampilan Ibu ya. Jadi yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah keaktifan, yang ketiga adalah percaya diri. Baik Ibu. Kemudian dalam proses PBN nanti model pembelajaran yang akan digunakan apa itu? Model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran based learning, problem based learning, pemecahan masalah. Oke, berarti relevan Ibu ya untuk penerapan, berarti Ibu menggunakan model problem based learning ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya untuk strategi pembelajaran ya. Strategi apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Strategi yang saya persiapkan dalam pembelajaran nanti yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di sini terdapat 3 LKPD yang berbeda. Nanti setiap kelompok memilih salah satu LKPD yang sudah disiapkan sesuai dengan minat peserta didik. Oke, jadi intinya strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, di mana berdiferensiasi prosesnya. Selain itu Bu, apa berdiferensiasi ada barangkali lagi strategi yang lain Ibu gunakan? Selain berdiferensiasi proses, ada juga diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Di mana diferensiasi konten ini saya menampilkan video di mana video ini menampilkan beberapa contoh bentuk benda-benda yang berbentuk segitiga siku-siku. Contohnya seperti pada atap rumah dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk berdiferensiasi produk, nanti anak diharapkan bisa menggambarkan bentuk benda-benda di sekitar kelas yang berbentuk segitiga siku-siku. Wah, luar biasa Ibu ya. Strategi yang Ibu persiapkan luar biasa nih, jadi komplit ya Bu. Ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi konten. Oke Ibu, untuk nanti penilaiannya bagaimana Ibu dalam hal Untuk penilaian? penilaiannya melalui pengamatan secara individu maupun secara kelompok. Oke, jadi penilaiannya nanti ada
penilaian dengan observasi Bu ya, kemudian ada penilaian individu ya dari hasil LKPD ya dari kerjaan. Oke, baik Bu, untuk sasarannya ini kelas berapa Ibu? Kelas 8. Oke, baik, sasarannya kelas 8, kelas berapa? Kebetulan kelas 8D. Oh, 8D ya Bu. Jadi besok itu sasarannya kelas 8D di jam berapa Ibu? Di jam ke-1 dan ke-2. Oke, baik Bu Atu. Jadi besok kita ketemu lagi ya di jam 1 ke-2 di kelas 8D. Insya Allah saya akan melakukan observasi pada kegiatan. Terima kasih Bu Atu. Oke, sama-sama Ibu. Sampai ketemu besok ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nadia untuk memimpin doa. Sebelum belajar, maka baiknya kita doa. Doa dari kita masing-masing mulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Sandi sama Ratu. Sandi sama Ratu. Sandi dengan Ratu ya, sakit. Nah, kita doakan ya. Semoga Sandi dan Ratu segera diberikan kesehatan. Amin. Baik. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih ya? Nah, coba ini Ibu ingatkan kembali ya. Coba Randy dibaca Randy. Ya. Juga bertanya kepada yang belum dipahami dan menjaga kebersihan kelas dengan menghindari pihak-pihak dapat melakukan hal lain. Mengumpulkan tugas tepat waktu, tujuh pekerjaan sama dalam proses untuk menyelesaikan tugas Ya. dan menjaga ketertiban kelas. Ya, itu ya pengalaman kelas kita ya. Kita lanjutkan. Nah, masih ingat dengan teorema Pitagoras? Masih. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras apa? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat. Nah, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Coba, kalian kan sudah pernah belajar bangun datar ya? Nah, coba sebutkan contoh-contoh bangun datar apa saja. Bangun datar. Persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, jajar genjang dan trapesium. Ya, itu adalah segi 4 dan segitiga. Bangun datar segi 4 dan segitiga. Nah, salah satu sifat bangun datar segi 4 yaitu memiliki panjang diagonal ya. Coba panjang diagonal itu apa? Panjang diagonal. Ini misalkan pada persegi ini ada sebuah bangun datar persegi. Yang dimaksud dengan panjang diagonal itu mana? Mana? Sisi miringnya mana? Ini ya, menghubungkan dua sudut. Nah, ini diagonal yang saling berhadapan. Ini namanya panjang diagonal. Ya, diagonal ini membagi dua, ya. Ya kan, membagi dua bangun datar tersebut sehingga membentuk segitiga siku. Nah, ini membentuk dua buah segitiga siku. Itu panjang diagonal, ya. Kemudian masih ingat dengan bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat. Contohnya 2 pangkat 3.
2 pangkat 3, terus 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Tuh ya. Nah, dalam teorema Pythagoras, seperti yang kalian ketahui bahwa teorema Pythagoras itu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat panjang sisi-sisi yang lainnya. Nah, kalau kuadrat itu berarti berpangkat 2. Nah, itu ya ada hubungannya dengan bilangan berpangkat. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang silakan kalian simak video berikut. Nah, coba setelah kalian menyimak video tersebut, ya, apa yang kalian amati dari video tersebut? Apa yang kalian amati? Bentar ya, Ibu ulangi lagi ya. Coba. Nah, coba. Apa yang kalian amati? Coba Akila. Contoh teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini nih. Ini ada contoh. Bentar, Ibu ini lagi. Nah, coba ini perhatikan. Ini contoh penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari pada tangga, ya. Tangga itu membentuk tangga yang bersender pada dinding, ya, sehingga membentuk sebuah segitiga siku. Kemudian selanjutnya nah, ini juga terdapat bentuk apa? Pada apa? Pada genteng, pada atap rumah. Coba perhatikan bentuknya bentuk apa? Segitiga siku-siku. Itu pada atap rumah, ya. Nah, ini pada tangga. Ini sudut bangunan, ini tenda, ini nah, tinggi bendera dengan bayangan. Terus kita lanjutkan ya. Nah, ini tinggi pohon dengan bayangan. Ini apa? Kapal. Iya, bentuknya bentuk apa? Namanya pesawat kapal kapal perahu, ya. Apanya coba kalian yang amati? Apanya nih? Layarnya berbentuk
segitiga siku-siku. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan. Paham ya? Dan kita lanjutkan. Ini sudah ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian dapat menganalisis beberapa informasi untuk membuktikan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat membuat pembuktian teorema Pitagoras dalam penerapan pemecahan permasalahan sehari-hari. Selain itu, kalian juga dapat menyajikan hasil belajar dengan baik dan benar. Itu tujuan kita pada hari ini ya. Kemudian penilaian yang akan dilakukan selama proses pembelajaran, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian presentasi. Ya. Tuh. Nah, baik, kita ice breaking dulu ya, supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi. Silakan untuk berdiri semuanya. Silakan posisi saling berhadapan. Wahyu sama ibu saja, Wahyu sini. Ya, baik. Silakan posisi. Nah, di sini kan ada dua orang nih yang saling berhadapan. Satu orang tangannya seperti bersalaman, seperti menempel. Yang satunya lagi tangannya direntangkan. Nah, posisi tangan yang seperti ini berada di posisi tengah-tengah. Tangan yang direntangkan. Baik. Wahyu mau yang mana, Wahyu? Oke, ini ibu gini ya. Ikutin apa yang ibu katakan ya. Yang merentangkan ikutin apa yang ibu katakan. Kalau ibu katakan menjauh berarti menjauh. Kalau ibu katakan mendekat berarti mendekat. Kalau ibu katakan tangkap tangan temannya. Nah, temannya yang tangannya seperti ini, menempel seperti ini, kalian mempertahankan supaya tidak tertangkap. Boleh menghindar, silakan ya. Siap? Ya. Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Gantian. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tangkap. Oke. Silakan untuk duduk kembali. Cukup ya breakingnya ya. Nah, sebelum ke kegiatan inti kita, yaitu diskusi kelompok. Nah, pernahkah coba kalian perhatikan di sekeliling sekitar kelas kalian, ada tidak bentuk-bentuk atau benda yang berbentuk segitiga siku-siku? Mana? Apa? Rumah-rumahan. Siapa lagi? Ada lagi tidak? Apa? Bor, papan, tulis. Apa lagi? Rak yang pinggirnya berbentuk segitiga siku-siku. Apa lagi? Kaca. Jendela? Bisa. Terus sudut dinding, sudut ruangan juga bisa ya, berbentuk segitiga siku-siku. Nah, bentuk-bentuk ini memiliki hubungan matematis yang sangat menarik, yaitu teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini, hari ini kita akan mempelajari bagaimana teorema Pitagoras dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan, ya, sesuai dengan hasil asesmen kognitif pada pertemuan sebelumnya.
sudah? Baik. Geser-geser biar Ibu bisa lewat. Baik, nah di sini Ibu memiliki 3 LKPD ya. LKPD yang pertama tentang mengukur panjang sisi-sisi pada tempat pensil. LKPD 2 tentang mengukur panjang sisi-sisi pada meja, dan yang ketiga LKPD 3 mengukur panjang sisi-sisi pada kursi. Nah, nanti tiap kelompok silakan ya memilih salah satu LKPD sesuai dengan minat tiap-tiap kelompoknya. Ya. Bentar. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 memilih LKPD berapa? 1 ya. Oke. Silakan. Kelompok 2 LKPD 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 LKPD berapa? 3. Kelompok 4 LKPD berapa? 3 ya. LKPD kelompok 5 LKPD berapa? 2. LKPD kelompok 6 LKPD 1 ya. Silahkan, LKPD-nya sudah ada di kalian, sudah Ibu bagikan ya. Silakan sekarang kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, ikuti petunjuk yang ada di LKPD ya. Silakan untuk bekerja sama dengan baik dan mengerjakan LKPD dengan baik ya. Sudah. Apa? Udah? Berapa? Dibulatkan. Yang 9-nya ambil 1 ke tambahin ke 7. Nah. Nah, coba lihat dengan panjang sisi hasil ukur berapa? Selisihnya berapa? Yang ini hapus saja. Yang ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Selisihnya berapa coba? Eish. 0, nah. Jadi nanti kesimpulannya bukan tidak akurat ya. Akurat, hanya saja memiliki selisih gitu ya nanti ya. Kesimpulannya akurat, hanya saja memiliki selisihnya berapa senti gitu ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, silahkan dipersiapkan untuk presentasi. Nanti yang presentasi perwakilan dari tiap LKPD ya, LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. LKPD 1. Mana LKPD 1? Sudah siap? Sudah. Belum? Gimana nih, mana yang betul? Siap atau belum? Sudah. Sudah belum? Kalau belum nanti yang lain dulu. Sudah, sampai. Gak usah sesuatu. Mic-nya mau dipegang apa mau dipegang aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan berpresentasi
perkenalkan saya Ilham. Tabel pengamatan nama benda depan pensil panjang sisi A 7 cm kuadrat, panjang sisi B 22 cm kuadrat, panjang sisi C setelah dihitung panjang sisi C dari ukur 20 cm setelah dikumpulkan selisih satu, apakah hasil pengawas ya, karena selisih hanya sedikit. Dua, bagaimana cara menentukan Coba ada yang ditanyakan tidak dari kelompok lain? Tidak? Betul? Ya sudah, silakan kalian tutup. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu dong ke kelompok 1. Ya, selanjutnya LKPD 2. Silakan dipersiapkan presentasinya. Kebawahin. Oh, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan tentang hasil pengamatan kami. Perkenalkan, nama saya Besar. Perkenalkan, nama saya Menda. Tabel pengamatan yang benar ya. Panjang sisi A 20 cm, panjang sisi B 120 cm, panjang sisi C yang diukur 129 cm, panjang sisi C yang dihitung 130 cm, selisih 1. Kesimpulan 1. Apakah hasil perhitungan sesuai dengan hasil pengukuran? Jelaskan. Ya, sesuai karena selisihnya beda sedikit. 2. Bagaimana cara kalian menentukan titik-titik segitiga tertentu pada benda tersebut? 2. Dengan cara mengukur dengan meteran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan tidak? Coba yang LKPD-nya mengukur panjang sisi apa? Meja. Kelompok mana? Nah, bagaimana hasil pengukurannya? Sama tidak? Tadi berapa panjang? Selisihnya? 0,2. Ya, tidak jauh lah ya. Artinya sesuai gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya LKPD 3. Mana LKPD 3? Silakan. LKPD 3 mengukur panjang sisi-sisi pada kursi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bandi. Saya Dika. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami mengukur panjang sisi kursi. Nama benda kursi
Panjang sisi A 30 cm sama dengan 1521. Panjang sisi B 34 cm sama dengan 1156. Panjang sisi C itu 2683 sama dengan 51,8 cm. Panjang sisi D 50 cm selisih 0,8 cm. Kesimpulan, apakah hasil hitunganmu sesuai dengan hasil ukuran dijelaskan? Berdasarkan hasil pengamatan foto kami, hasilnya akurat namun memiliki selisih 0,8 cm. Bagaimana cara kalian menentukan segitiga risiko pada peta tersebut? Dengan cara memakai penggaris garis terang. Nah, ada yang mau tanyakan tidak? Tidak. Coba kelompok yang sama mengukur panjang sisi-sisi pada kursi. Ya, ya Nadia silakan dijelaskan kesimpulan dari kelompok 4 ya. Bagaimana ya? Berdiri. Nanti hasilnya sama tidak gitu ya dengan ini jadi bacaan kesimpulan ya. Kesimpulannya, 1. Apakah hasil perhitunganmu sesuai dengan hasil pengukuran? Jelaskan. Tidak, karena perhitungan dan pengukurannya berbeda. 2. Bagaimana cara kalian menentukan tidak siku-siku pada bidang tersebut? Dengan cara mengukur sisi diagonal. Bentar, kalau kelompok 4 mengukur panjang sisi pada kursi, daerah mananya yang diukur? Apakah sandarannya, dudukannya, atau kakinya? Dudukannya. Baik. Kalau kelompok 3 mengukur bagian mananya? Sandarannya, dudukannya, atau kaki kursinya? Dudukannya juga. Tadi berapa? Selisihnya? Selisihnya 0,7. 0,7. Nih? 0,8. Tidak beda jauh ya. Artinya sesuai ya. Tuh, terima kasih. Silakan. Penuturan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba. Tadi kan sudah ya presentasi. Ibu kasih penguatan dulu. Nah, tadi kan berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan, dapat disimpulkan bahwa teorema Pitagoras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Selain itu, teorema Pitagoras juga memiliki banyak aplikasi dalam bidang-bidang tertentu, misalkan arsitektur, contohnya yang sedang kita renovasi ya. Nah, membuat atap rumah seperti itu ya. Terus apalagi? Tadi yang sudah ditayangkan, apalagi selain pada atap rumah? Tangga, terus dinding. Berarti kalau pada dinding menghitung jarak ya, jarak antar dinding, sudutnya gitu ya. Terus apa lagi? Pohon dengan bayangan, apalagi? Bendera dengan bayangan, apalagi? Tenda, pada tenda, terus apa lagi? Coba. Layar pada apa tadi? Apa? Selain itu apa lagi? Kalian sering lihat jembatan? Nah, suka ada apa itu penyangganya ya? Berbentuk? Nah, itu juga ya bisa digunakan dalam bentuk dalam bidang arsitektur gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah jelas ya?
Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan berarti hasilnya sesuai ya, hanya saja memiliki selisihnya sedikit gitu ya. Baik. Nah, sekarang silakan LKPD-nya. Oh iya, sebentar. Satu lagi. Sekarang Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini. Satu orang saja deh. Satu kelompok saja. Hasil diskusi tadi kan kesimpulan dari Ibu ya. Nah, sekarang dari kalian, kesimpulan selama pembelajaran diskusi pada hari ini bagaimana kesimpulannya? Yang telah kalian diskusikan tadi kesimpulannya apa? Ayo, Mira. Yang tadi saja. Cok, ayo ke depan. Ayo, Mir. Dika kasih jalan, ini ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok saya, menjadi akurat namun memiliki selisih 0,8 cm. Berarti kesimpulannya pada pembelajaran hari ini yaitu mengukur panjang sisi pada benda-benda yang ada di sekitar kalian, hasilnya sesuai, hanya saja memiliki selisih. Tuh ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mira. Oke, terima kasih Mira. Kita duduk. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang silakan LKPD-nya untuk dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan. Satu orang saja ke depan sini, kumpulkan di depan sini. Simpan di meja. Terima kasih Nadia. Oke, udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, selanjutnya soal kuis. Silakan untuk ditulis dulu soalnya. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan. Nah, soal kuis ini Ibu mau tahu gitu ya, seberapa paham kalian tentang materi-materi yang telah kalian pelajari pada hari ini ya. Sebuah bingkai foto berbentuk persegi panjang memiliki panjang 20 cm dan lebar 15 cm. Berapakah panjang diagonal bingkai foto tersebut? Nah, pertama-tama kalian perhatikan dulu tuh, bingkai foto itu berbentuk apa? Persegi panjang, berarti memiliki panjang dan lebar. Nah, panjangnya sudah ada 20 cm dan lebarnya 15 cm. Berapakah panjang diagonal bingkai foto tersebut? Menggunakan, kalau untuk mencari panjang diagonal berarti menggunakan teorema Pythagoras. Silahkan dicoba ya, dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ibu pengen tahu nih seberapa paham kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Nah, kan Ibu kasih waktu 5 menit ya.
Dah. Panjang diagonal, panjang diagonal. Jadi kalau pada segitiga siku-siku sisi miringnya. Diapain coba? Langsung ibu nilai ya. Ya nggak apa-apa. Mana? Apa-apa? Ayo 2 menit lagi. Iya, iya. Iya, digambar. Sudah. Digambar dulu bingkai itu bentuknya seperti apa. Terus tentukan tuh 20-nya di mana, lebarnya di mana. Ya. Sudah. Nah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ya ke refleksi kita pada hari ini. Nah, silakan kalian buatkan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Buatkan refleksinya ya. Menurutmu apa manfaat mempelajari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari ya? Tadi kan banyak manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa tadi ya?
Kemudian bagian mana yang menurutmu paling sulit dari kegiatan ini? Yang ketiga, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada pembelajaran hari ini? Ya. Apa ini? Nah, salah kan belum bikinlah. So, bikin. Menurut pendapat Rai, jangan sama ya. Sama aja. Kalau panjang diagonal itu kan, oh yang ini yang kemarin. Oh ya. Ini mah dikurangi karena kan yang diketahuinya panjang diagonal, berarti mencari panjang sisi lebarnya kan, ini yang ininya kan, berarti dikurang, sudah betul dikurang. Ya ini dikurang, ini berapa? Segini, betul segini. Coba di ini lagi, dihitung lagi pengurangannya. Ya 3.025 dikurangi 2.304, itu dikurangi. Sudah tulis refleksinya, tulis. Ke depan ya, nanti ya. Berapa orang? Boleh 3 ya. Sila. Nah, laki-lakinya 1 orang ya. Laki-lakinya 1 orang. Nesa sudah. Simpul refleksi. Nanti laki-laki 1, perempuan 1. Ya. Mana ini refleksinya? Sok, buatkan dulu. Yuk. Buatkan dulu. Menurut Yahra saja. Ya. Menurut pendapat Yahra, bagaimana hari ini? Apa manfaatnya? Oh, ke depan. Perwakilan. Ya. Musa Pak. Siapa ini, Bu? Sudah belum? Refleksinya sudah belum? Refleksinya belum, sok bahkan. Maesa sudah refleksinya. Oh, ayo Esa. Randy. Kosong. Wahyu, ulang mulai tidak. 3 orang nanti ya yang membaca refleksi. Laki-laki, perempuan 2, laki-laki 1. Silakan ya, sesuai dengan kesiapan kalian ya, harus siap lah ya. Padli, udah belum? Oh tuh buatkan refleksi hari ini. Ya boleh. Nanti mau waktunya masih banyak. Sudah yang tadi? Belum.
Ya, boleh. Sudah buat? Sudah, Rais. Boleh. Ya, sudah. Tapi gatai nggak? Nggak apa-apa. Ayo perwakilan, Kela silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keila. Saya akan membacakan refleksi untuk hari ini. 1. Menurutmu apa manfaat pembelajaran dalam waktu Pitagoras dan kehidupan sehari-hari? Dalam waktu Pitagoras memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya arsitektur dan konstruksi. 2. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari kegiatan ini? Bagian kesenian. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang hari pemerintah, berapa bintang yang akan kamu berikan untuk pembelajaran hari ini? 5 bintang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Anissa, Maesa. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu apa manfaat mempelajari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah agar kita tahu benda-benda yang termasuk teorema Pitagoras. 2. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari kegiatan ini? Bagian itu mendukung. 3. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1-5, berapa bintang pada pembelajaran hari ini? 3,5/5 karena dampak-dampak kita dan ada yang cukup bantu mengerjakan saat kelompok. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi yang memberikan refleksinya ya, Pak Esa? Satu lagi ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Karno Jaha. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan refleksi hari ini. Menurutmu apa manfaat mempelajari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Dapat mempelajari tiga zona. 2. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari kegiatan ini? Pengukuran dan penghitungan. 3. Jika kamu diminta untuk memberi bintang 1-5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada pembelajaran hari ini? 4,5 bintang. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita apresiasi dulu ya kepada semua yang telah melakukan diskusi maupun presentasi, refleksi dan sebagainya, gitu ya. Kita tepuk wow dulu ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Tepuk wow ya. Ya, Bu. Tepuk wow. Wow, keren. Kemudian untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan berikutnya, silakan nanti kalian pelajari tentang triple Pythagoras ya. Itu saja. Silakan Nadia untuk memimpin doa penutup kita pada pembelajaran pada hari ini. Perhatian. Sudah belajar, baiknya kita berdoa. Semoga supaya kepercayaan Tuhan mulai. Doa selesai. Tiap berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, sahabat penggerak. Saya Syamsinar, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik saya, Bu Citra Roska Awalia MPD. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga rekan sejawat saya bersama Bu Atu Maftuha, guru mata pelajaran matematika. Baik Bu Atu, gimana kabar Bu Atu? Alhamdulillah, Ibu baik. Ya, kita jumpa lagi Bu Atu ya. Iya. Baik Bu Atu. Untuk kesempatan ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi ya. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan juga kegiatan observasi di kelas ya. Tujuannya adalah untuk evaluasi dan refleksi hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Baik Ibu, sebelumnya ya, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin, saya ingin menanyakan dulu nih, gimana perasaan Ibu setelah dilakukan observasi setelah kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, baik, perasaan saya ketika observasi kemarin, Ya. alhamdulillah lega dengan jalannya pembelajaran, tapi ada beberapa yang memang ada kendala sedikit gitu ya, dari mulai mungkin dari pengelolaan waktunya seperti itu Ibu. Baik Bu ya, jadi kemarin masih terkendala waktu ya. Terkadang ya kita apa yang direncanakan memang tidak pasti, ada saja ya di luar dari rencana pembelajaran. Nah, bisa Ibu menceritakan kemarin bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas Ibu? Proses pembelajaran alhamdulillah lancar, cuma ada sedikit terlalu lama mungkin dalam penjelasan. Jadi itu memakan waktu yang lebih lama sehingga tes individu waktunya agak sedikit gitu. Jadi anak-anak ada yang terburu-buru, ada yang masih kosong gitu mengerjakannya seperti itu. Iya Bu. Jadi kemarin Ibu merasa ya ada keteteran sedikit dengan waktu ya, karena di awalnya terlalu lama ya, dari
apa namanya, kegiatan pembelajaran di pranya ya, sampai penilaiannya, tapi sudah Ibu ada penilaiannya sudah terlaksana Sudah ya. terlaksana. Nah, pada saat observasi saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan observasi, menilai ya pada saat pembelajaran. Kemudian dari langkah-langkah selain dari waktu barangkali Bu, apa yang sudah Ibu, hal-hal yang baik yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Ya, secara keseluruhan alhamdulillah anak-anak aktif dalam diskusi kelompok, terlibat langsung, kemudian anak-anak berani mengungkapkan pendapatnya, seperti itu, lebih percaya diri, ya seperti itu. Oke, iya. Jadi pada saat pembelajaran kemarin memang tujuan pembelajarannya Ibu ya, saya melihat dari tujuan pembelajaran untuk mengaktifkan siswa ya. Jadi sudah nampak ya ada kepercayaan dirinya. Nah, jika ditarik ya untuk skala angka dari 1 sampai 10 tuh Bu, pencapaian Ibu tuh sudah di angka berapa tuh? Angka Dari 8. Oh, angka 8, jadi sudah menghampiri tercapai, sempurna ya pencapaiannya ya, sudah 88 ya. Nah, dari angka 8 berarti ada yang hal-hal yang belum tercapai ya. Dari hal-hal yang belum tercapai Bu itu ya, apa langkah-langkah yang Ibu akan laksanakan untuk dua hal yang belum terlaksana dalam proses Yang pembelajaran? pertama itu ya waktu, pengelolaan waktu. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak-anak yang memang pendiam gitu ya, ada yang masih kurang aktif ketika diskusi maupun memberikan pendapatnya. Gitu. Oke, jadi dari siswa sendiri masih ada anak yang Ada beberapa. ada anak yang belum berani mengungkapkannya. Kira-kira tuh penyebabnya apa Bu, anak tersebut? Penyebabnya mungkin apa ya? Mungkin anak tersebut kurang fokus, bisa seperti itu. Mungkin juga karena mengantuk seperti itu ya. Mungkin karena kurang sarapan juga bisa jadi ya. Iya, betul juga ya. Iya ya, karena anak kan biasa situasional ya. Iya. Kadang pembelajaran aktif terus tiba-tiba juga tidak, mungkin dari faktor-faktor ada sesuatu hal ya yang menyebabkan alasan tersebut sehingga anak tidak aktif ya. Jadi dari hal waktu dan hal anak tadi itu ya kurang aktif karena penyebabnya mungkin lelah atau apa ya, ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk kedepannya apa rencana Ibu akan dilaksanakan? Rencana saya ke depannya ingin mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah direncanakan dan terus belajar gitu. Oke. Jadi kedepannya Ibu akan mengimplementasikan lagi. Saya lihat kemarin juga strateginya Ibu gunakan apa ya, Ya, kemarin? berdiferensiasi. Betul, strategi berdiferensiasi ya. Ibu saya lihat sudah muncul ya dari diferensiasi produk. Menurut pengamatan saya dari produk ada, terus konten, proses juga terlihat Bu ya. Jadi kedepannya untuk menggalakkan lagi ya pengimplementasi. Selain itu Bu, barangkali ada lagi? Saya ingin mencoba menggunakan pembelajaran sosial emosional itu untuk kedepannya. Wah, luar biasa nih Bu, atau nih jadi selalu punya ide yang sangat bagus. Jadi selain berdiferensiasi, Ibu akan juga menerapkan PSE ya dalam pembelajaran. Wah Bu, nanti berarti saya boleh lagi mungkin diundang lagi ya ke kelas ya. Jadi bisa saya juga berguru sama Bu Atu nih untuk melihat ya pembelajaran Bu Atu ya. Dalam hal ini siapa aja Bu yang Ibu libatkan dalam pembelajaran? Guru-guru mapel yang satu mapel. Satu rumpun Satu ya. rumpun, Untuk berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Oke Bu, bagus sekali ya. Jadi akan berkolaborasi dengan sesama guru mapel ya Bu. Selain itu barangkali Bu ada
lagi yang Mungkin untuk kedepannya berkolaborasi dengan mapel yang lain bisa. Oke, bagus juga tuh. Jadi berkolaborasi ya, atau yang serumpun mungkin ya. Kita ini dengan guru mapel IPA ya bisa. Oke, untuk lebih luas lagi ya. Oke, baik Bu Atu. Nah, strategi yang Ibu nih rencanakan kira-kira kapan akan dilaksanakan? Secepatnya Bu. Nanti Oke. kita gunakan lagi untuk refleksi selanjutnya. Oke, jadi akan dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya barangkali Bu Atu ya, secepatnya ya. Oke Bu Atu, bagus. Untuk rencana Ibu kedepannya akan mengimplementasikan PSE di pembelajaran selanjutnya ya Ibu ya. Oke Bu. Oke, sekian barangkali Ibu ya atas perbincangan. Terima kasih. Kami tunggu ya untuk selanjutnya Bu. Baik Ibu. Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan Bu atau setelah kita melakukan dari pra observasi dan pasca, barangkali ada yang ingin disampaikan. Mumpung ada nih sebagai memberikan masukan nanti buat kita ya di sekolah. Kiat-kiatnya mungkin ya, kiat-kiatnya agar pembelajaran terlaksana secara secara efisien itu bagaimana ya Ibu? Yang pertama, mungkin ya kita sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya RPP itu rancangan kita, apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah mungkin kiat dari saya ketika biar sesuai, maka buatlah RPP yang memang akan kita lakukan. Begitupun dengan waktunya. Jadi ketika kita mengalokasikan waktu untuk pembukaan hanya 5 menit, berarti kita berpatokan ke RPP gitu. Jadi kalau udah 5 menit, kita skip maju ke selanjutnya gitu. Disiplin dengan yang sudah dibuat di RPP. Mungkin seperti itu tips dari saya. Dan kita juga bisa, karena kan RPP itu rancangan ya, tapi ketika di situasi itu kan kita dihadapkan sama murid yang mungkin saja berubah. Nah, di situ kita mesti pandai mana yang memang esensi, mana yang memang bisa diefisienkan. Mana ini mah nggak usah lah kayaknya karena anak udah paham. Nah, itu kan kita yang bisa menentukan. Mungkin seperti itu tips dari saya Ibu. Luar Terima biasa. kasih banyak tipsnya Ibu. Ya baik Bu ya, jadi itulah kita dapat ilmu baru lagi ya, artinya ya dari pengejar praktik. Bu Rizka, terima kasih Bu atas masukannya. Berarti dalam proses pembelajaran perencanaan kedepannya kan kita tuh yang membuat perencanaan, berarti kita sendiri yang pelaksananya kita tahu sendiri ya, bahwa nanti waktunya kita disiplin waktu. Dan tadi Ibu garis bawahi bahwa esensi, kalau misalkan mana materi esensi yang harus itu ya yang diutamakan. Kalau misalkan kira-kira ini udah dilewat, walaupun ada di dalam perencanaan bisa dilewati Bu ya. Kalau kira seperti itu Bu. Betul. Ya. Mungkin boleh saya sedikit menyampaikan. Luar biasa sekali ya tadi hasil pasca observasi dari antara Ibu Ratu dengan Ibu Sam, sungguh luar biasa berjalan baik gitu ya. Kenapa saya katakan berjalan baik? Karena pada pasca observasi Bason itu sudah ada proses bagaimana Ibu memvalidasi perasaan Bu Ratu. Jadi gimana perasaannya nih gitu. Ketika pertanyaan itu Bu Ratu akan berada di posisi ketika saat diobservasi, ketika bagaimana lingkungan anaknya, bagaimana Ibu melakukan gitu ya. Ditarik lagi gitu perasaannya. Kan tadi udah agak lama katanya ya. Nah, ditarik lagi. Nah, kemudian Ibu nanyakan langkah-langkahnya seperti apa. Berarti kan flashback ya ke berat. Oh, yang pertama saya ini, kedua ini sampai ke penutupan. Mungkin seperti itu ya. Sudah gitu oh iya itu tuh kemarin tuh gini. Nah, sehingga ketika sudah semakin terbuka, mengingat kemarin Ibu dengan mudahnya menyampaikan, oh saya tuh ada di skala 8. Karena Ibu ingat semua runutan itu kan ya. Dan Ibu menyampaikan, oh saya tuh merasa pede gitu, sudah yakin menyampaikan tuh ini pasti gitu kan di dalam pikirannya ya. Dan Ibu juga dengan sukarela menyampaikan saya tuh kurangnya di sini gitu kan, karena sudah terbuka, sudah berada pada suasana itu, tetapi dalam kondisi yang baru, dalam kondisi yang udah lebih siap untuk oh saya tuh kurangnya di situ. Karena terkadang kalau ini mungkin Bu Ratu ya, kenapa perlu seperti ini gitu ya, karena kita itu sedang mempraktekkan supervisi akademik dengan coaching. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Seperti dulu kita ya Bu ya, kalau supervisi itu oleh kepala sekolah atau pengawas,
seolah-olah kita tegang. Karena Kan ya? akan dinilai Iya, gitu ya. karena akan dinilai, poinnya dinilai gitu ya, dinilai. Dengan misalkan kepala sekolah atau pengawas masuk, kemudian memperhatikan kita, melihat RPP dari awal sampai akhir, ada yang kelewat saja itu nanti pasti akan dikomentari kan gitu ya. Dan kita merasa tertekan gitu. Aduh, Punya takut beban salah ya, dah, takutnya ada yang ketinggalan Iya, gitu. betul. Tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Pernah nggak Ibu melakukan supervisi? Nah, jadi kan nah sekarang mungkin kita lebih kepada menggali ya perasaan Ibu beda nggak di supervisi dengan ini dengan yang Bu Sam itu? Beda, ada perbedaannya.